Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisa fundamental dengan menggunakan Stockbit Pro ya. Jadi Stockbit Pro ini bisa dilanggan secara free apabila sobat investor, Bapak Ibu sekalian menjadi nasabah Simas Sekuritas dengan deposit 5 juta. Jika equity 5 juta maka akan diberikan Stockbit Pro lifetime ya, jadi seumur hidup. Tetapi jika equity kurang dari 5 juta, itu termasuk yang ditradingkan ya, kurang dari 5 juta otomatis akan di stop langgannya. Stockbit Pro adalah salah satu aplikasi yang cukup lengkap menurut saya ya, dan sampai saat ini terbaik ya, karena banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk analisa di market. Baik, seperti kita ketahui pada minggu kemarin market sudah mulai turun ya, turun secara drastis. Ada yang menyebutkan bubble dari IHSG sudah pecah ya, sehingga sebagai investor atau trader kita mesti hati-hati. Kalau investor sih tidak selalu melihat pasar ya tiap hari ya, yang trader yang banyak yang menjadi panik ya, kemudian banyak yang rame-rame cut loss, dan banyak juga yang bisa jadi berhenti ya, tidak lagi menjadi pemain di stock market. Baik, saya akan coba melakukan analisa fundamental dengan menggunakan Stockbit Pro. Ini adalah analisa valuasi ya, valuasi saham, sehingga kita bisa tahu ya kapan kita masuk ya ke saham tersebut, kapan yang under value, kapan yang over value ya, sehingga kita tidak lagi melihat penurunan atau kenaikan harga. Sepanjang kita masuk masih under value ya kita masuk gitu. Jadi kalau udah over value kita saatnya jual. Jadi tidak lagi melihat analisa teknikal ya, analisa teknikal naik turun di pasar itu tidak lagi menjadi pertimbangan kita sebagai seorang fundamentalis. Baik, ini ya yang bisa saya share. Ini dari aplikasi Stockbit Pro ya, yang ada fitur valuasi di sini. Ini. Jadi kalau edisi yang Pro baru ada valuasi ini ya. Tapi kalau yang free tidak ada. Jadi ini eksklusif saya berikan datanya buat sobat investor sekalian ya. Ini analisanya masih analisa yang update ya, terbaru. Saya melakukan valuasi beberapa saham yang cukup favorit ya untuk jangka panjang, seperti dari sektor consumer good ya. Baik, ini bisa kita lihat valuasi metode yang saya lakukan dengan menggunakan price to earning method ya. Jadi kita menganalisa price to earning method ya, menggunakan data price to earning ratio dan data EPS, earning per share. Ya, jadi yang saya analisa yang pertama adalah ICBP ya. ICBP ini adalah grup Indofood ya. Ini khusus untuk yang sebagai induknya ya, sebagai induknya yang bergerak di merek-merek yang beredar di pasaran, khususnya di terigu dan sebagainya itu ya. Ini kalau kita lihat current EPS-nya ya, 12 to month itu bisa kita lihat sudah lumayan tinggi untuk ICBP 438,69 current EPS-nya. Kemudian sebagai pembanding maka saya di sini saya pilih EPS earning per share 3 tahun ya. 3 tahun pertumbuhan 3 tahun itu berapa persen?
Saya pilih di sini dan keluar di situ 12%, cukup tinggi kan untuk ICBP. Kemudian saya pilih di situ min-nya, min PI standar deviasi ya, karena lebih realistis ini, kita tidak terlalu optimis juga tidak terlalu pesimis, maka saya ambil data min-nya. Kalau optimis kan kita ngambil +1 ya, +1 standar deviasi atau malah +2. Kalau kita pesimis maka kita ambil -1 dan atau -2 dari standar deviasi price earning-nya. Nah, kemudian di situ muncul 24,67 ya. Jadi pernya untuk yang rata-rata selama 3 tahun itu 24,67. Wajar ya sebagai sektor consumer good, maka PI-nya itu sudah cukup tinggi ya, di atas 15. Ini sudah 24, ini padahal data rata-rata. Lalu kita valuasi dan di situ terlihat valuasinya adalah ya, jadi stock value valuasinya adalah target price-nya itu di 12.121. Kemudian harga current price ICBP yang sekarang adalah 9475 ya. Jadi ini masih terdiskon 28%. Sehingga ICBP di harga sekarang bisa masuk ya, karena masih under value. Dan kalau kita lihat di situ konsensus target ini adalah target yang ditentukan oleh analis-analis yang terkenal di Indonesia. Target mereka malah lebih tinggi ya. Jadi untuk konsensus untuk highs itu adalah 17.010, kemudian yang medium adalah 12.223 dan yang low adalah 10.050. Semuanya lebih tinggi daripada harga sekarang. Jadi saya kira untuk ICBP cukup aman untuk masuk di harga sekarang karena masih under value. Kemudian lanjut ke berikutnya. Berikutnya adalah INDF ya, Indofood, anak perusahaan dari ICBP ya, ini Indofood. Kita bisa lihat di sini metode yang saya gunakan sama, price to earning method, kemudian kita cari harga current EPS-nya yang 12 to month itu jauh lebih tinggi daripada ICBP ya, 584,23 karena INDF ini adalah yang produknya Indomie. Kemudian kita lihat di situ earning per share-nya 3 tahun pertumbuhannya 6%, walaupun earning per share-nya pertumbuhannya lebih rendah daripada ICBP tadi. Lalu gitu kita masukkan data min karena saya moderate ya, tidak terlalu optimis juga tidak terlalu pesimis, dan di situ didapatkan data pernya itu masih di bawah rata-rata ya, yang masih di bawah 15, 13,77. Lalu saya evaluasi dengan stock bid dan keluar angka di situ target price-nya adalah 8.528. Harga sekarang current price adalah 6.675, jadi ini juga masih terdiskon 28%. Sehingga untuk harga sekarang ini layak masuk ya. Apalagi kalau kita lihat konsensus targetnya juga masih di atasnya semua ini ya. Konsensus high-nya itu 9.831, kemudian konsensus mediumnya 8.541 dan konsensus low-nya 7.944. Jadi untuk INDF pun juga masih under value sehingga di harga sekarang kita bisa masuk. Kemudian lanjut ke emiten berikutnya yang saya evaluasi ya. Sekali lagi yang saya evaluasi adalah yang sudah menjadi watchlist ya, watchlist saya. UNVR ya, UNVR dengan metode yang sama, price to earning method.
Unilever ini ya. Kalau kita lihat current EPS-nya sudah tinggi ya, tetapi masih kalah sama INDF dan ICBP ya. Jadi di angka 191,92. Kemudian kalau kita lihat EPS-nya selama 3 tahun ke belakang itu di angka 5% ya. Di angka 5%. Jadi tidak terlalu tinggi ya. Tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan ICBP dan INDF. Kemudian min PI-nya, yang min PI standar deviasinya itu di angka 42,81. Ya, ini PI-nya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan INDF. Kemudian saya evaluasi dan ketemu di situ masih terdiskon 19%. Target value-nya di angka 8.627 dan current price saat ini di 7.275, 7.275 ya. Jadi ini masih terdiskon 19%. Kemudian kalau kita lihat konsensus harga yang ditetapkan para analis yang ada di Indonesia masih di angka 10.978. Kemudian yang medium juga masih lebih tinggi ya di 8.425 dan konsensus low-nya itu di 6.948. Ya, harganya masih di tengah-tengahnya ini. Jadi di atas low tapi masih di bawah high dan mediumnya, sehingga untuk UNVR juga masih layak untuk kita masuk di harga sekarang karena masih under value. Kemudian lanjut ke emiten berikutnya, GGRM. GGRM ini juga perusahaan yang sensasional ya, cukup bagus, tetapi juga sekarang ini dalam masa-masa downtrend ya. Kalau kita lihat, kalau kita evaluasi dengan earning ratio, price to earning ratio method ya, GGRM sama current EPS-nya itu cukup tinggi ya. Current EPS-nya 4.925,49. Harga current EPS-nya, earning per share-nya TTM ya, 12 to month itu sekitar ini. Kemudian kalau kita lihat EPS-nya selama 3 tahun terakhir cukup tinggi ya, pertumbuhannya di 18%. Kemudian kita ambil yang min-nya juga karena kita netral ya. Diambil aja netral, tidak terlalu optimis juga tidak terlalu pesimis, itu di angka 14,43. Jadi masih di bawah harga per untuk consumer good ya, di bawah 15. Dan kita evaluasi dan menghasilkan, ini fantastis sekali ya, diskonnya 100% lebih, 101%. Target price-nya itu di 82.166 dan harga sekarang di angka 40.950. Ya, 950. Jadi masih bukan hanya diskon ya untuk GGRM ini, tetapi adalah big sale ya ini ya. Big sale ya. Kemudian kalau kita lihat konsensusnya, di situ konsensus targetnya untuk highs-nya itu di 89, hampir 90.000, 475. Konsensus medium itu di 41.415. Nah, ini di konsensus mediumnya ya, masih di bawah konsensus mediumnya, tetapi di atas konsensus low-nya. Konsensus low-nya itu berada di 23.829. Jadi untuk GGRM ini masih sangat-sangat prospek untuk kita masuk di harga sekarang. Lanjut ke berikutnya, emiten berikutnya. Emiten berikutnya adalah HMSP ya, sebagai sama-sama sektor rokok. Kita lihat ya, valuasinya juga dengan metode yang sama, price to earning method, HMSP. Kemudian kita lihat current EPS-nya itu di angka 89, 60,69. EPS selama 3 tahun terakhir kecil sekali ya, 2%. Kemudian min PI standarnya itu sudah di atas 15, di 25,14.
Lalu kita valuasi dan di situ terjadilah target price-nya di 2.300 ya. Harga sekarang masih terdiskon 58% untuk AMSP. Harga sekarang adalah 14.60 ya, sehingga sangat prospek sekali untuk AMSP ya. Diskonnya juga big sale ini. Lalu kita lihat harga yang di para analis, yang diramal oleh para analis, konsensus high-nya di 3.517, konsensus mediumnya, nah dia berada di sini ya, di antara high dan medium. Sekarang di 1.460. Mediumnya 13.18 dan konsensus low-nya di 886. Jadi untuk HMSP pun juga masih prospek sekali ya, terdiskon 58%. Lanjut ke berikutnya, dengan metode yang sama saya analisa SIDO muncul ya, SIDO dengan kode SIDO. Current EPS-nya itu di 29, kemudian EPS selama 3 tahun terakhir di 19%, cukup tinggi ya pertumbuhan EPS-nya. Kemudian PER-nya kita ambil yang min rata-rata selama 3 tahun terakhir dan ketemu di angka 22,56. Kemudian saya evaluasi dan di situ ketemu target price-nya di 779, harga sekarang di 735, sehingga ini masih diskon walaupun relatif kecil, diskon 6%. Kemudian konsensus high-nya dari para analis itu di 1.261, konsensus mediumnya di 1.115 dan konsensus low-nya di 1.035, sehingga semuanya masih di atas dari harga sekarang. Jadi untuk SIDO masih bisa masuk walaupun diskonnya tidak terlalu tinggi. Kemudian lanjut ke yang berikutnya, MIOR ya. MIOR ini juga sektor consumer good. Saya pakai dengan metode yang sama, price to earning method. Kemudian bisa kita lihat di situ current EPS-nya di 109,50, kemudian EPS selama 3 tahun terakhir itu di angka 14%, cukup tinggi ya. Kemudian min PE standar deviasi selama 3 tahun terakhir di angka 30,34, ini juga cukup tinggi karena sudah di atas 15, di angka per 15. Kemudian saya evaluasi dan di situ ketemu angka target price untuk MIOR di 3.787, harga sekarang di 2.750 dan ini masih terdiskon 38%, sehingga ini masih cukup prospek untuk masuk. Konsensus high-nya di 3.244, masih lebih tinggi dari harga sekarang. Konsensus mediumnya di 2.817 juga masih tinggi di harga sekarang. Ini berarti di antara medium dan low. Konsensus low-nya di 2.371, sehingga ini masih juga prospek untuk MIOR ya, Mayora. Kemudian yang berikutnya AMRT ya, Alfamart dengan price to earning method juga. Current EPS-nya 12 to month itu di angka 26,51. EPS-nya 3 tahun terakhir cukup tinggi ya, 23%. 3 tahun terakhir, kemudian min PE standar deviasinya di angka 51,69%. Kalau ini juga cukup tinggi. Lalu kita evaluasi dan ketemu di situ target price-nya di 1.685, harga sekarang di 790 dan ini terdiskon 113%. Jadi ini adalah bukan diskon lagi tapi big sale. Lalu kalau kita lihat konsensus high-nya adalah di 1.126, medium di 1.147 dan low di 1.127. Semuanya masih di atasnya harga sekarang. Jadi masih cukup prospek untuk Alfamart. Kemudian lanjut
Ini adalah analisa saya yang stock screen ya, jadi saya men-screener berdasarkan dari harga ini ya, jadi metode Kenneth Fisher Price to Sales ya. Jadi ini ada Pak Kenneth Fisher ini yang melakukan menghitung rumus berdasarkan angka penjualan, harga terhadap angka penjualan. Dan di situ muncul ada 4 perusahaan, 4 emiten ya dengan metode Kenneth Fisher ini, Icon, BUKK, GGRM, dan Hexa. Jadi ya, jadi current TTM price to sales-nya itu di angka yang tinggi ya, 0,7, Hexa dan GGRM, kemudian diikuti oleh BUKK dan Icon. Kemudian free cash flow di quarter itu bisa kita lihat GGRM yang paling tinggi, kemudian diikuti Hexa, lalu diikuti BUKK dan Icon. IPS ya, pertumbuhan IPS-nya yang tertinggi Icon ya, kemudian BUKK, lalu Hexa, baru Gudang Garam. Kemudian average net profit margin-nya ini di angka yang paling tinggi adalah GGRM, kemudian BUKK, kemudian Hexa, baru Icon. Kemudian ini angka hutang ya, perbandingan hutangnya semuanya masih sangat-sangat rendah. Jadi dia lolos di rumus dari Kenneth Fisher. Oke, itu ya. Kemudian saya analisa berdasarkan seasonally ya. Seasonally-nya ini dari Stockbit juga saya buka ya. Tadi saham-saham yang saya analisa perlu hati-hati Bapak Ibu ya. Ini seasonally adalah pada bulan Februari ya, perlu diwaspadai untuk INDF. Itu di 5 tahun terakhir untuk INDF selalu berada di zona merah. Jadi Februari siap-siap untuk INDF untuk kita beli ya. Hanya di tahun 2017 saja yang berwarna hijau naik ya. 2018 turun 2% lebih, 2019 malah 8% dan 2020 malah 16% ya. Jadi kapan 2021? Nah, ini kita harus mengantisipasi seasonally ya untuk INDF yang peluangnya terbesar adalah turun. Lalu kita masuk di ICBP. ICBP juga sama ya, hanya 2018 saja yang naik, di 2017, 2018, 2020 itu turun. Sehingga persiapan juga untuk ICBP untuk kita masuk di bulan Februari. Kemudian GGRM. GGRM itu juga sama ya. GGRM lebih hijaunya ada 2 di 2017 dan 2018. Tapi di 50-50 ini ya, di 2018 dan 2020 dia turun. Ya. Oke, kemudian saya masuk UNVR. Apakah sama kecenderungannya? Juga sama, hanya di 2017 UNVR Februari itu hijau. Pada 18, 19, dan 20 turun. Drastis malah untuk di 2020. Kemudian selain UNVR tadi ya yang saya bahas SIDO. Nah, SIDO ini berarti hari di Januari kita masuk ya. Januari dia merah selama 5 tahun terakhir itu merah 3 kali dan 2 kali hijau. Tapi kalau Februari dia hijau terus. Jadi 2017 naik 1%, 18 9%, 2019 26%, 2020 dia naik padahal mulai ada pandemi ya, ini naik. Maka kita bisa masuk di bulan ini ya, Januari. Kalau untuk Februari malah naik.
Kemudian tadi yang saya analisa selain itu adalah HMSP. HMSP juga sama, banyak merahnya sehingga Februari ini kesempatan untuk masuk. Tapi kalau kita lihat di Januari dia naik. Khusus untuk 2021 dia turun ya. Jadi seperti itu. Sama satu lagi tadi yang belum saya AMRT coba. AMRT juga sama, Januari itu turun semua dan di Februari juga turun sehingga kesempatan untuk masuk. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu sekalian. Kita perlu memperhatikan seasonally juga ya. Di seasonally itu artinya musim. Musim Januari itu bagaimana, musim Februari bagaimana, sudah saya sampaikan tadi. Juga berdasarkan valuasi dengan price to earning method ya. Silakan itu menjadi pertimbangan untuk Bapak Ibu masuk. Terima kasih. Salam cuan, happy profit, salam sehat pada masa pandemi. Jangan lupa klik subscribe dan like serta share video ini jika bermanfaat dan klik tanda lonceng ya. Sekali lagi untuk subscribe itu tidak perlu membayar, gratis. Jika channel Anda merasa channel ini bermanfaat, silahkan untuk subscribe ya, karena itu menjadi semangat saya untuk membuat video-video selanjutnya. Jika hanya dilihat saja tanpa subscribe, ya tentunya kita akan menjadi agak enggan ya untuk membuat video-video selanjutnya. Saya harap kesadarannya sebagai rasa terima kasih dan lain sebagainya. Semua sekali lagi info ini saya berikan gratis. Yang ada di video ini saya berikan gratis ya, walaupun saya menggunakan Stockbit-nya juga edisi yang pro ya. Jadi kalau Anda pakai free tidak akan ada ini fitur seperti ini. Terima kasih, semoga ini menjadi pedoman bahwa Anda masuk di market stock di akhir bulan Januari ini ya. Kesempatan terakhir di bulan Januari ini. Terima kasih.